Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai final trailer dari Superman TCU James Gunn yang sudah merilis berbagai macam adegan baru yang bisa kita breakdown sampai tuntas di video kali ini. Dan juga akan ada berbagai macam teori-teori liar tentang bagaimana masa depan DCU ke depannya, bagaimana Easter eggs-nya, dan juga bagaimana referensi komik yang ditempatkan di versi final trailer Superman yang satu ini. Seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Superman. We finally meet. You always do interviews with. Adegan awal dibuka dengan monolog Lex Luthor yang memberikan sebuah sarkasme kepada Superman kalau dia adalah superhero paling terkuat di planet bumi dan dia akan mengancam semua kehidupan Superman dengan cara dia akan mendatangi markas Fortress of Solitude di benua Antartika. Nah, sekarang pertanyaan adalah dari manakah Lex ini bisa tahu markas Superman ini? Perlu diingat bahwa Lex Luthor ini merupakan orang paling kaya di kota Metropolis. Bahkan perusahaannya yaitu Luthor Corp ini telah mencapai jutaan dolar per harinya dan menjadi pesaing berat bagi Wayne Enterprises di kota Gotham tersebut. Jadi Lex intinya itu adalah orang kaya dan dia pastinya memiliki sebuah satelit di luar bumi sehingga dia bisa melacak semua keberadaan Superman di kota Metropolis tersebut untuk mencari tahu di mana markas rahasianya, bahkan sampai bisa memata-matainya. Karena di sini Lex juga mengatakan bahwa dia juga akan membunuh seorang reporter yang selalu berurusan dengannya. Yang dimana ini mengarah langsung kepada Lois Lane sebagai pacar dari Superman. Yang dimana emang di versi komiknya, animasinya, bahkan versi live actionnya, Lois ini adalah orang pertama yang mewawancarai Superman ketika dia pertama kali muncul di kota Metropolis sebagai superhero. Bahkan dia menulis sebuah koran di Daily Planet yang mengatakan I spend night with Superman. Yang dimana emang setelah interview itu Lois ini akhirnya diajak oleh Superman untuk terbang sepanjang malam. Yang dimana mereka berdua akhirnya memutari sepanjang kota Metropolis. Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat di versinya Superman Richard Donner di film pertamanya dulu. Yang dimana mungkin saja hal ini akan terjadi juga di versi film karya James Gunn ini ya. Karena timeline di film ini dikabarkan adalah setahun setelah dia akhirnya tampil di kota Metropolis tersebut. Lalu muncullah adegan Lex Luthor, The Engineer, dan juga Ultraman yang menerangi markas Fortress of Solitude milik Superman, yang dimana mereka akhirnya menghancurkan semua para pasukan robots ini yang menjaga di benteng itu, termasuk juga ada anjing Krypto yang menjaga benteng di sana. Sementara itu, Lex Luthor berusaha mencari tahu semua asal-usul dari Superman. Siapakah orang tuanya, siapakah temannya, dan bagaimanakah hidup pribadinya sebagai manusia biasa di dunia tersebut. Dan juga kita bisa melihat bagaimanakah pintu di depan fortress tersebut, yang dimana mereka memakai logo The House of L sebagai lambang bagi keluarga L dari Krypton alias keluarga asli bagi Superman alias Kal-El ini ya. Yang dimana mereka mengambil sebuah referensi komik darinya All Star Superman yang dirilis pada tahun 2009 di versi komik dan juga di versi animasinya di tahun 2011. Yang dimana tentu adegan ini hampir sama dengan yang ada pada Superman Returns tahun 2006 ketika Lex Luthor akhirnya beretas sistem AI dari Jor-El untuk mencari tahu semua kelemahan Superman. Dan juga ada sebuah adegan ketika si Superman ini menyelamatkan warga sipil di kota Metropolis, yang dimana ada sebuah adegan ketika ada mobil yang akan tertimpa sebuah bangunan yang akan hancur, dan terlihat si Superman ini akhirnya menahan gedung itu dengan kedua tangannya yang sangat kuat, yang dimana momen penyelamatan ini membuktikan bahwa dia adalah superhero sejati yang berani mengorbankan berbagai macam apapun demi keselamatan umat manusia, sama seperti di versi komik klasiknya.
Dan juga ada musiknya ala John Williams yang diputar dan juga diaransemen ulang sebagai tanda bahwa James Gunn akan kembali kepada tema klasiknya seperti zaman-zamannya Christopher Reeve di era tahun 1970-an tersebut. Kemudian nextnya ada adegan pertarungan kaiju dengan Superman di tengah kota metropolis dengan begitu luas dan tampak cerah. Dan terlihat di bagian sebelah kiri bawahnya ada Big Belly Burger yang merupakan tempat jualan burger yang paling laris dalam dunia DC Comics. Dan pertama kali muncul live action itu ada di Arrowverse di serial Arrow season pertama tahun 2012 di CW. Dan juga ada pertempuran Superman melawan Ultraman yang udah membuka topengnya ketika dia menembakkan laser merahnya ke arah Superman dengan jelas, yang sepertinya mereka berdua berada di gorong-gorong bawah tanah. Nah sayangnya kita nggak bisa melihat bagaimana rupa Ultraman ketika dia udah buka topengnya. Tapi sekilas kita bisa melihat rambutnya gondrong, berkumis, serta berjenggot, serta tubuhnya sama-sama kekar dengan Superman. Nah sebenarnya hal ini udah pernah kita bahas bahwa sepertinya Ultraman itu adalah Bizarro versi James Gunn yang merupakan cloning gagal bagi Superman yang dibuatkan oleh Lex Luthor. Dan bisa saja Ultraman ini diperankan juga oleh David Corenswet karena ada sebuah foto bocoran ketika David ini dengan tampilan rambut gondrong dan juga berkumis tebal serta berjenggot panjang seperti pada penampakan di foto tersebut ya. Atau jangan-jangan bisa jadi Ultraman ini akan diperankan oleh Henry Cavill karena kita mendapatkan sebuah berbagai macam rumor dari para fans yang mengatakan kalau Henry Cavill, mantan Superman versi DC Zack Snyder, itu akan punya peran di film ini sebagai cloning bagi Superman, itu adalah Ultraman. Karena lagi-lagi ini adalah sebuah easter egg yang begitu sangat dalam banget karena James Gunn sangat menghargai karya Zack Snyder di zaman-zamannya DCU dulu. Makanya mungkin saja si James Gunn ini akan memasukkan beberapa aktor utamanya untuk bermain ke semesta DCU yang satu ini. Nah kalau emang benar bahwa ini adalah Henry Cavill, wah itu pecah banget sih men. Karena ya gua masih ingat ketika dia tampil sebagai Wolverine varian di filmnya Deadpool and Wolverine tahun 2024 yang dimana itu akhirnya menggemparkan semua para fans Marvel ketika menonton film yang satu itu. Anjir lah, Henry Cavill gabung MCU, mantep sih. Good luck with that. Make a move, Big Blue. Kemudian nextnya ada adegan ketika anjing Krypto dan juga Superman mengalahkan anak buah Lex Luthor dan mengangkatnya ke langit-langit kota metropolis. Dan terlihat bahwa si Superman itu akhirnya menghantam wajahnya dengan slow motion. Namun juga ada gigi yang berterbangan dan bertabrakan ke arah kamera, yang dimana shot seperti ini membuat kita callback kepada The Flash tahun 2023 ketika Barry Allen akhirnya tersambar oleh listrik bersama dengan doppelgangernya di sebuah lab bagian kriminal tempat Barry Allen bekerja dulu yang diperankan oleh Ezra Miller. Dan emang kebetulan bahwa sinematografer di film The Flash tahun 2023 itu juga bekerja ke proyeknya Superman karya James Gunn yang satu ini. Maka dari itu dari segi bentuk shotnya, wide angle-nya, fish eye-nya, semuanya itu sama banget dengan film The Flash kemarin karena itu dihandle oleh orang yang sama. Nah gitu ya, wah gokil banget sih. Bahkan kita bisa melihat dari segi bentuk hantaman pukulannya dan juga ekspresifnya. Juga hal ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya Guardians of the Galaxy MCU trilogy yang pernah juga digelar oleh James Gunn ketika dia bekerja untuk Marvel dan juga Disney ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimanakah kota metropolis terbelah menjadi dua, yang dimana momen ini berasal dari sebuah dasar laut di kota metropolis, yang dimana hal ini tentu membuat kita callback kepada zaman-zamannya Nabi Musa yang telah membelah lautan dengan menggunakan sebuah tongkatnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan sepertinya laut yang terbelah ini
mungkin saja itu adalah ulah dari Lex Luthor dengan proyek rahasianya untuk menghancurkan setiap orang-orang yang mensupport Superman sebagai superhero di kota tersebut. Karena emang Lex ini pernah melakukan hal yang serupa, tapi dengan cara yang berbeda, yang dimana hal itu terjadi di serialnya Supergirl CW season keempat, ketika Lex itu akhirnya mengubah matahari menjadi matahari merah untuk melemahkan Superman dan juga melemahkan semua orang-orang yang ada di planet bumi tersebut. Kalau kita telaah adegan ini, sepertinya Lex Luthor telah membuka sebuah black hole singularity, yang dimana portal ini akan menyedot semua satu kota metropolis untuk menghancurkan mereka semua. Yang dimana hal ini pernah kejadian di serialnya The Flash season pertama, yang dimana si Reverse Flash itu membuka sebuah portal singularity akibat telah merusak timeline dan juga multiverse DC. Dan itu hampir menghancurkan setengah kota Central City dengan bantuan The Flash tersebut. Kemudian nextnya ada adegan Green Lantern Guy Carter yang melawan Superman di tengah kota metropolis tersebut, yang berkata bahwa dia harus segera melakukan sesuatu. Dan emang ini adalah sebuah bentuk sebuah referensi di versi komiknya bahwa Guy Gardner ini adalah versi Green Lantern yang berani melawan Superman. Bahkan dia adalah orang yang vokal untuk memberikan sebuah argumentasinya kepada para anggota Justice League ketika mereka membuat sebuah keputusan seperti itu ya. Dan sepertinya ini adalah adegan yang berada dalam sebuah gedungnya Stark Industries setelah si Superman itu diamankan oleh kepolisian metropolis dan dicemooh oleh semua warga kota metropolis, dan dia akhirnya diajak diskusi oleh para anggota The Justice Gang tersebut ya. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Superman itu berusaha untuk menahan serangan black hole di bawah tanah kota metropolis. Jadi di situ ada bersama Metamorpho dan juga beberapa anggota Metahuman yang berusaha untuk menyelamatkan suatu kota tersebut di bawah tanah, yang dimana terlihat di posisi Superman itu memegang bayi hijau di tangan kanannya, yang dimana ini sepertinya adalah Joy Mason yang merupakan Metahuman anti Metamorpho dan juga Sapphire Stack yang pertama kali muncul dalam komiknya Justice Gang Europe is nomor 11 yang dirilis pada tahun 1990. Nah, by the way ya, mungkin buat kalian nih yang kurang tahu kalau Joy Mason ini merupakan anak yang dibuatkan oleh Lex Luthor di Cadmus Lab, dan dia adalah teman dekat bagi Superboy alias Kal-El yang merupakan cloning muda dari Superman dan juga Lex Luthor yang digabungkan jadi satu. Nah, sebenarnya di versi komik itu perannya itu tidak banyak, tapi ininya ini adalah teman dekat bagi si Superboy itu yang bantunya untuk keluar ke penjara Cadmus Lab tersebut, dan dia langsung tewas dibunuh oleh Lex Luthor di versi komiknya ya. Waduh, sayang banget sih. Choose him. Let them die. Messing around. I'm not messing around. I'm doing important. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika si Lois Lane itu yang menaiki pesawatnya si Mr. Fake alias bernama T-Carrier bersama juga dengan Jimmy Olsen dan juga Perry White, yang mungkin saja misinya adalah untuk menyelamatkan Superman yang sedang dalam keadaan kesulitan untuk menghadapi ancaman besar di kota metropolis tersebut. Kemudian nextnya kita beralih kepada peperangan di negara Boravia, yang dimana Lex Luthor mendengarkan bahwa mereka semua itu meneriakkan nama Superman sambil mereka membawa sebuah bendera lambangnya ke langit. Tapi Lex ini langsung memerintahkan kepada semua para anak buahnya di Luthor Corp itu bahwa mereka semuanya harus dimusnahkan dan mereka semua akan dicap sebagai orang-orang yang mendukung alien berbahaya seperti Superman ini. Dan tersilah mungkin saja si Lex itu akan menciptakan sebuah armor yang bernama Hammer of Boravia sebagai bentuk fitnah bahwa Boravia ini akhirnya menantang Metropolis untuk saling bertempur satu sama lain, yang dimana ini akan memicu sebuah perang dunia ketiga alias World War III seperti yang ada pada kisahnya Boravia di versi komik Superman tersebut ya. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika si Terrific ini yang berusaha untuk mengecek keberadaan Superman yang berada di kota bawah tanah tersebut ya, ketika Black Hole akan mengisap satu kota metropolis yang berada di sana. Namun si Superman itu hanya menjawab bahwa dia ingin istirahat sebentar, yang dimana ini merupakan sebuah tipe jokes versi MCU banget, karena emang James Gunn selalu sutradaranya untuk berpengalaman banyak ketika dia bekerja untuk Marvel dan juga Disney selama hampir 10 tahun lamanya.
Dan juga di adegan terakhir kita bisa melihat kalau si Superman itu menembakkan heat vision untuk pertama kalinya ketika dia melawan semua berbagai macam anggota Lex Luthor dengan kota metropolis yang begitu luas, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Adam Warlock yang menyerang Nowhere pertama kali di filmnya QTG volume ketiga tahun 2023 kemarin sebagai bentuk project final bagi James Gunn, tim Marvel dan juga Disney ya. Dan juga adegan ini membuat kita callback kepada pertarungannya Superman melawan Jane Dassault ketika mereka pertama kali bertarung di kota kecil Smallville dalam film Man of Steel tahun 2013 karya Zack Snyder DCU dulu. Wow, makin mantap ya mengenai film yang satu ini, dan dimana film ini akan siap tayang pada tanggal 11 Juli tahun 2025 di bioskop kesayangan kamu cuy. Oke, mantap, gokil sih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan coba untuk follow semua sosmed kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.